Sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya yang udah hadir di acara sharing session kali ini. Kali ini pembawa materinya oleh Muhammad Rivaldi dan topiknya adalah solid definition. Kepada Muhammad Rivaldi, waktu dan tempat dipersilakan. Makasih Rehan. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada hari ini, sudah menyempatkan hadir untuk mengisi sharing session pada hari ini, dan juga tentunya mau mengucapkan selamat datang ya kepada penonton yang menonton ini nanti melalui YouTube Ngobrolin Tech. Semoga apa yang gue share hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan diskusi lebih lanjut untuk kedepannya. Oke, seperti yang Rehan bilang sebelumnya, topik yang mau gue bawa hari ini adalah tentang solid. Jadi definisi dari solid, karena solid ini adalah sebuah singkatan di mana setiap singkatan ini mempunyai makna tersendiri dan kita akan mempelajari itu lebih dalam. Kita juga nanti akan ada semacam live coding dan ya kita bisa diskusi di sana bareng-barengnya. Oke, jadi sebelum gue mulai lebih lanjut, sebelum mendalam lebih tentang materinya, gue ingin memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada penonton di sini yang belum tahu siapa gue. Nama gue adalah Muhammad Rivaldi. Gue seorang software engineer, especially in the back-end side. Dan currently I am unemployed. Jadi dalam artian gue belum bekerja di company manapun, karena belum lama ini baru decide untuk resign. Dan ya, my latest company is a Flip. Dan gue punya pengalaman kurang lebih 5,5 tahun as a software engineer di bidang software engineering ya. Oke, lanjut. Sedikit gambaran tentang solid. Jadi apa itu solid, siapa yang menciptakan, siapa yang memperkenalkan, dan ya kenapa harus solid. Jadi solid design principle ini diperkenalkan oleh Robert C. Martin, atau yang biasa dikenal oleh kalangan programmer sebagai Uncle Bob. Jadi mungkin lebih familiar dengan istilah Uncle Bob. Dia juga yang melaunching sebuah buku, di mana bukunya itu membahas tentang how to make styling code yang bagus, dan juga make sure code yang dibuat ini bisa lebih readable, maintainable, dan juga extendable. Nah, ini adalah salah satu desain prinsipal yang cukup terkenal di object-oriented programming. Jadi banyak sekali programmer yang sudah memahami tentang konsep dari solid principle. Dan juga prinsipal ini mempunyai praktik-praktik untuk mendevelop atau membuat sebuah software dengan concern seperti code yang dibuat harus mudah di-maintain dan juga mudah di-extend. Nah, jadi itu goals utama dari solid. Oke, kita lanjut. Itu sedikit gambaran tentang solid. Dan ya, mari kita pelajari lebih dalam tentang solid itu sendiri. Kita pelajari lebih dalam tentang masing-masing prinsipnya. Dan ya, let's take a look. Jadi, solid ini sebenarnya adalah singkatan ya, dari 5 prinsipal. Yang pertama adalah S, yaitu single responsibility. Yang kedua adalah O, yaitu open close principle. Yang ketiga adalah ada L, misalnya list scope substitution. Yang keempat ada I, yaitu interface segregation. Dan yang terakhir ada D, atau D ya, dependency inversion. Nah, setiap prinsipal ini tuh punya maknanya masing-masing dan punya punya styling code-nya masing-masing. Dan setiap prinsipal ini saling terhubung satu sama lain. Makanya kalau ditanya apakah bisa implement kita cuman gunain satu hal aja sehingga responsibility, bisa gitu, tapi kurang powerful. Jadi solid itu satu kesatuan dan memang tidak mengharuskan diimplement semuanya gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa implement semuanya secara sekaligus kayak gitu. Jadi ya ini balik lagi ke use case yang kalian temukan di pekerjaan kalian ya. Oke, yang pertama kita akan bahas single responsibility principle. Dan sini gue coba untuk mempersingkat maksud dari single responsibility, dan juga kita akan take a look ke case di dunia nyata itu seperti apa sih gitu. Nah, ini gue udah singkat banget. Gue buat sangat-sangat singkat. Jadi single responsibility principle adalah sebuah kelas harus hanya mempunyai satu alasan untuk dirubah.
Dan juga single responsibility principle adalah class harus hanya memiliki satu task atau satu tanggung jawab. Jadi sesuai namanya single responsibility ya, berarti satu tanggung jawab gitu. Jadi make sure class yang kalian buat itu hanya mempunyai satu tanggung jawab dan tidak menghandle banyak tanggung jawab. Nah, maksudnya gimana sih? Kita take a look ke restoran ya. Jadi kalau andaikan kita masuk ke restoran itu pasti ada yang namanya pelayan dan juga koki. Nah, pelayan punya responsibility atau punya tanggung jawab untuk menerima, mencatat, dan juga mengirimkan makanan ke customer. Jadi tanggung jawabnya dia adalah melayani customer. Sementara koki mempunyai tanggung jawab untuk membuat masakan. Jadi baik itu koki dan juga pelayan, mereka punya tanggung jawabnya masing-masing. Ini kita lagi berbicara tentang restoran yang memang menerapkan hal seperti itu ya. Mungkin kalau andaikan kita ngomong kayak lapak pinggir jalan atau makan kayak warteg gitu ya, dia pelayan tapi dia juga yang masak gitu. Nah, in this case ini kita ngomong restoran yang benar-benar big restoran ya. Di sana pelayan punya tanggung jawab untuk melayani atau serve pelanggannya, sementara koki ini punya tanggung jawab untuk memastikan makanan yang dipesan sesuai dengan apa yang dipesan oleh customer. Nah, sebelum kita lanjut ke another principle dan sebelum kita lanjut ke technical code-nya, gue mau buka Q&A session dulu untuk single responsibility principle agar kita punya diskusi yang dua arah ya. Karena topik ini cukup tricky dan mungkin kalian sudah implement tapi kalian nggak tahu oh ternyata hal kayak gini tuh single responsibility ya namanya gitu. Tapi kalian nggak ngeh sebelumnya. Nah, jadi ya mari kita open Q&A dulu sebelum praktik code-nya ya. Atau mau praktik code-nya dulu baru nanti ada Q&A. Gimana yang lain? Oke, itu dulu sih code-nya dulu. Code dulu ya. Oke. Okay, let me prepare it first. Okay, this one. Okay, mana sharing session-nya? Okay. Oke, sebentar. Oh, salah nih. Oke, sini gue udah siapin ya, Nanti kita akan coba lihat dua perbedaan code, yaitu good implementation dan juga bad implementation. Dan kita akan mulai dari single responsibility dulu. Oke. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan, Wal. Tapi di zoom lagi boleh? Oke, sebentar. Oke. Kelihatan? Kelihatan. Oke, aman ya. Oke, jadi kita coba take a look ke satu contoh. Di sini ada class employee, di mana class employee ini punya beberapa atribut yaitu name, address, kehadiran dan juga salary. Ini salary in day ya. Nah, di sini di class employee ini dia punya construct untuk menerima parameter-parameternya ya, untuk fulfill attributes di sini. Dan di class ini, class employee ini dia punya dua hal di sini yaitu get employee detail dan juga calculation untuk salary-nya. Oke. Nah, perlu dicatat ini hanya sebagai mini example. Jadi anggap aja di class employee ini kemudian hari akan punya banyak sekali metode dan ya let's take a look ke dua metode ini ya. Jadi metode ini adalah yang berfungsi untuk mendapatkan detail nama dan juga alamat dari si pekerja. Lalu di metode yang ini
fokusnya adalah untuk calculation salary dari pekerja berdasarkan calculation kehadiran dan juga salary per harinya. Kalau kita perhatikan di sini ada dua perbedaan ya, di mana get total salary ini memang related dengan employee, tapi yang mau difokuskan dari class employee ini sebenarnya hanya untuk menyimpan data-data dari si employee-nya aja gitu, kayak nama, alamat, atau tanggal lahir, dan lain sebagainya gitu. Sementara perhitungan salary itu harusnya kita pisahkan, supaya kalau andaikan class employee ini akan ada tambahan hitungan salary, atau nanti ada pengurangan based on cuti, pengurangan keterlambatan, dan lain, itu nggak menumpuk di class employee ini. Gitu. Anggap aja nanti sini ada public string calculation kehadiran misalkan ya kan, dan nanti akan ada lagi pengurangan calculation kehadiran dan lain-lain. Itu kan bakal jadi numpuk banget, akan ada banyak metode di dalam satu class employee. Nah, terus gimana cara memperbaikinya? Nah, kita bisa coba untuk implement single responsibility. Gimana caranya? Caranya adalah kita ensure untuk memisahkan salary, informasi karyawan dan juga informasi salary-nya. Ini contoh, gue akan buat, let's remove it first. Gue akan buat class employee detail, di mana di sini hanya ada private string name dan juga private string address. Oh iya, kenapa gue buat pakai sisa? Karena Solid ini pendekatannya lebih ke object oriented programming, dan ya sisa ini mirip kayak Java juga, dan ya sebenarnya bisa juga pakai TypeScript ya. Tapi lebih jelas dan lebih kelihatan menggunakan sisa lah yang masih mirip dengan Java. Oke, employee detail. Di sini ada string name, string address. Terus kita coba this name, this address, dan kita copy aja lah, public. Oke. Sekarang employee detail benar-benar class employee detail benar-benar hanya fokus di data dari karyawan. Bisa aja kita tambahin misalkan private string date of birth. Oke. Nanti kita tambah lagi sini date of birth juga. Dan sini juga. Oke. Jadi benar class employee detail ini benar-benar hanya menghandle data dari karyawan. Nah, selanjutnya kita akan buat class baru lagi di mana ini menghandle salary dari si employee. Ada private in kehadiran, terus ada private in salary, lalu ada construct-nya, employee salaries, in attendance, in salary, this attendance, terus kita coba lagi salary sini. Oke, kita copy lagi. Oke, nah bisa kalian lihat ya, di sini perbedaannya adalah metode untuk get employee detail dan juga get total salaries sekarang berbeda. Mereka nggak di dalam satu class yang sama, mereka punya class, spesifik class-nya masing-masing. Sehingga kalau nanti akan ada penambahan misalkan public string in calculation attendance, ya udah kita bisa fokus di employment salaries, karena calculation attendance ini atau kehadiran ini masih part of dari employee salaries gitu, bukan sebagai employee detail. Jadi employee detail ini benar-benar
punya tanggung jawab untuk menghandle data master dari si karyawan, sementara employee salaries ini menghandle data kehadiran juga data kehadiran dan juga salary dari si pekerja gitu. Jadi setiap kelas ini benar-benar punya fokusnya masing-masing. Nah, jadi begitu penerapan single responsibility, fokusnya untuk ensure setiap kelas hanya punya satu tanggung jawab dan hanya punya satu alasan untuk dirubah. Kalau andaikan kita pakai yang bad implementation, terus kita mau ada penambahan misalkan metode yang tadi calculation salary based on attendance, ya otomatis kita akan ngerubah class employee-nya kan untuk nambahin metode baru yaitu calculation attendance salary kayak gitu. Nah, dan pada akhirnya line of class ini line-nya akan banyak banget, bisa nyampe 100, 150, 500 itu udah sick banget sih kalau sampai sebanyak itu. Nah, jadi begitu penerapan dari single responsibility. Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Enggak, Pak. Lanjut, Pak. Oke, aman ya? Iya, Pak. Oke, Gimana? Pak. Yang lain? Nggak, kalau memang ada yang dirasa kurang clear, walaupun itu sedikit, coba di follow up aja, di follow up question untuk ensure kalian benar-benar paham tentang konsep dari single responsibility sendiri. Karena konsep prinsipal itu saling terhubung dengan prinsipal-prinsipal yang lain. Kalau andaikan satu aja nggak paham, itu akan nge-breaking solid konsepnya. Lanjut. Aman. Oke, aman ya. Jadi cukup jelas ya. Oh, ini belum coba di running ya, lupa. Coba kita dulu employee detail, rival, Depok, dan console item, employee detail, get employee detail, employee salaries. Ini kehadirannya 20, 100.000. Console.item, employee salaries, get total salaries. Oke, kita coba running dulu. Date birth-nya lu belum masukin, error pasti nanti. Apa? DOB-nya. Lupa ya. Oke, kita kosongin aja ya karena nggak kepake. Oke, single responsibility as good and mono. Oke, di sini bisa dilihat ya rival, lupa N yang nggak pakai spasi. Rival and his address is Depok dan total salary-nya adalah 2 juta ya, karena 100.000 dikali 20 kehadiran. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi fokus single responsibility itu benar-benar memisahkan tanggung jawab dari masing-masing class. Oke, kalau udah cukup dipahami, kita lanjut ke another principle. Let me prepare it first. Stop. Open. Salah ya? Oh, salah, bukan yang ini. Oke, kita lanjut ke next, yaitu open close principle. Jadi open close principle itu adalah fokus di mana class, modul, atau function ini bisa untuk di-extend, tapi tidak bisa untuk dimodif. Ini contoh di dunia nyatanya adalah, anggap aja kalian punya resep kopi, kalian punya coffee shop, terus karyawan kalian coba untuk membuat varian baru dari kopi tersebut. Nah, penambahan atau pembuatan varian yang dia ingin buat adalah hanya menambahkan topping ke dalam kopi tersebut. Jadi si employee ini cuma mau nambahin topping ke dalam kopi tersebut untuk membuat varian kopi yang baru.
Nah, karyawan ini untuk membuat varian baru tidak perlu merubah resep dari kopi tersebut, karena yang dia lakukan hanya menambahkan topping ke atas kopi tersebut. Which is, penambahan topping ini tidak merubah resep kopi sama sekali, tapi menambahkan varian dan menambahkan topping dan menghasilkan varian kopi baru, yaitu coklat coffee. Contohnya seperti itu. Nah, kalau kita implement ke dalam sebuah code, itu akan seperti ini. Sebentar. Kita balik lagi ke code. Sorry. Oke, ini implementasinya. Oke, kalau kalian lihat di sini ya. Belum muncul layarnya. Belum muncul ya? Belum. Oh, sorry. Sip. Mantap. Oke, sip. Nah, kalau kalian lihat di sini kita ada class coffee, di mana class coffee ini punya metode yaitu create coffee. Dan di sini ada base coffee-nya ya, anggap aja ini resepnya, resep dari si coffee. Nah, di sini ada logic if else condition, di mana kalau andaikan toppingnya coklat, maka dia akan menambahkan coklat ke dalam coffee-nya sebagai topping. Dan kalau andaikan toppingnya cheese, maka dia akan menambahkan cheese sebagai toppingnya. Topping di coffee tersebut, sehingga dia menciptakan varian baru. Nah, kalau andaikan kita menciptakan varian-varian baru ke depannya, otomatis kita akan punya banyak else if di sini. Gitu. Akan punya banyak sekali else if dan terus sampai ke bawah. Kita akan punya banyak banget else if di sini dan itu sangat annoying ya. Ini adalah bad implementation dan kita harus fix isu ini. Nah, karena coffee ini tidak dirubah, otomatis ditambahkan, kita bisa menerapkan open close principle ke dalamnya. Jadi let's take a look, good implementation. Kita copy dulu ini supaya mempercepat. Dan oke, kita akan buat class coffee yang tadi masih class coffee dan kita punya metode untuk create coffee-nya. Coffee, return base coffee. Lalu kita punya class untuk menambahkan toppingnya, yaitu class coffee chocolate yang dia mengextend coffee. Nah, jadi kalau andaikan kalian di PHP kalau nggak salah bakal seperti ini ya, extends. Ini kalau nggak salah ya, lupa cara extend di PHP. Dan di Java, di TypeScript kayak gini juga. Di Java kurang tahu, lupa. Tapi kalau di C# tuh extend class seperti ini caranya. Ya, extend class sama implementation tuh sama pakai titik 2. Jadi ya sedikit knowledge ya buat kalian biar bisa paham code-nya. Terus kita buat create coffee di sini. Kita panggil base coffee-nya. Terus kita tambahkan topping yang kita inginkan. Oke. Nah, kalau andaikan di Flutter implement code-nya apaan? Ren? Untuk apa, Pak? Nama language yang dipakai apa? Dart. Dart ya. Dia kalau nggak salah pakai super untuk manggil parent class-nya ya. Parent metode-nya ya. Pakai super nggak? Wah, lupa gua. Lupa ya. Pokoknya kalau di beberapa code tuh manggil parent method itu ada yang pakai super. Ada yang pakai super dan itu pakai di TypeScript deh. Ya, tapi correct me if I'm wrong. Tapi kalau di C# dia manggil parent class itu pakai base. Jadi kurang lebih sama. Nanti kalian bisa coba di another language
pada intinya adalah manggil parent methodnya ya. Jadi dia bukan manggil method yang ini, tapi melainkan manggil yang ini. Karena kita perlu base coffee-nya. Lalu kita buat juga untuk cheese. Kita buat sini cheese. Create coffee, put cheese. Oke. Dan ya, udah jadi seperti ini. Kita udah implement open clause principle, dan kalau andaikan kita mau ada penambahan, kita bisa tambah lagi. Misalkan toppingnya apa? Banana misalkan. Yaudah, kita bisa buat lagi banana. Jadi kita benar-benar enggak merubah resep dari coffee-nya, dan kita hanya mengextend resep kopi yang udah ada, karena kita cuma ingin menambahkan topping. Nah, dengan catatan lagi, ini hanya simple code ya. Nanti akan sangat variatif bergantung dengan use case yang kalian temukan. Oke, kita akan coba running dulu. Coffee, chocolate, new coffee chocolate. Lalu console Iceland, coffee chocolate, with coffee. Lalu ada cheese. Oke, kita juga bisa buat yang base-nya. Oke, sekarang kita akan coba running. Open close, NCS, good, and mono good. Oke, kita lihat di sini ada base coffee yang pertama ya. Jadi dia running create coffee dengan without topping. Terus kita juga running create coffee yang menggunakan topping coklat dan juga cheese, yang bisa kita lihat di sini ya. Oke, jadi fokus dari open clause principle adalah si child class-nya bisa mengextend behavior dari parent class-nya, tetapi tidak bisa merubah behavior dari si parent class. Dalam artian, ya lu bisa mengextend coffee-nya, tapi lu nggak bisa merubah resep kopinya, kayak gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait penjelasan open clause principle? Lu. Jadi mungkin kalau secara pengertian langsungnya gimana caranya pakai child class-nya ya? Betul. Ini tuh untuk make sure juga untuk mengurangi ada istilah namanya duplication code. Nah, seringkali orang implementasi ya udah di copy aja code-nya, dan akhirnya dia jadi seperti ini misalkan. Base coffee. Ini kita hapus misalkan. Nah, ini kan jadi inefficient ya. Kalau andai kan kita buat baru terus kayak gini semua, terus somehow kita rubah nih base coffee with vanilla misalkan. Otomatis kita harus copy lagi kan satu persatu gitu. Yeah, itu bakal take time banget. Betul. Oke, gimana? Aman nggak? Aman, Bang. Oke, Han, tadi mau nanya apaan? Lanjut. Mau bilang lanjut tadi. Oke, sip. Kita lanjut. Let me close it first. Kita back to the presentation. Oke, selanjutnya adalah ada yang namanya Liskov substitution principle. Jadi child class ini harus bisa menggantikan parent class-nya. Nah, ini ada contohnya lagi di real world analoginya. Misalkan Gali punya store. Gali ini adalah founder atau yang punya toko tersebut. Lalu Gali punya karyawan namanya Rehan. Nah, mereka berdua menjaga toko bergantian. Dan tokonya ini which is misalkan 24 jam ya. Opennya benar-benar 24 jam.
Gali kerja nih dari pagi sampai malam. Gali yang jaga toko, Gali yang menjalankan operasional toko dari pagi sampai malam. Karena sudah malam, Gali pengen istirahat, diganti oleh Rehan. Rehan menggantikan posisi Gali untuk menjaga dan melanjutkan penjualan toko ya. Dan tokonya itu nggak perlu tahu siapa yang jaga, yang penting dia bisa operasional gitu. Jadi fokusnya adalah si Rehan, walaupun bawahan, dia bisa menggantikan tugas si Gali yang punya toko untuk menjalankan dan juga menjaga tokonya. Jadi konsep secara reward analogi kayak gitu. Dan fokus dari sini adalah sebagai class harus bisa menggantikan parent class-nya untuk bertugas. Dan mari kita take a look ke dalam code-nya. Kita coba take a look ke dalam code-nya. Wih, ada Bagas baru datang. Oke, wait a minute. Sekarang kita ke list scope substitution. Solid. Aneh ini emang Linux. Oke, sekarang kita buka ke list scope ya. List scope substitution. Oke, di sini bad implementation ya. Oke, di sini si Rehan coba untuk menggantikan peran Gali ya. Coba menggantikan peran Gali secara langsung dan kita akan coba lihat hasilnya. Kita akan coba running bad implementation-nya terlebih dahulu. Of mcs bad and mono bad.x. Oke. Kita lihat di sini ya, yang padahal objek yang coba dibuat itu adalah blue, dan somehow yang keluar tuh masih tetap green color. Jadi which is yang bertugas ini masih Gali gitu, sepenuhnya masih Gali, bukan si Rehan. Gimana cara solve isu ini? Kita akan coba implement yang namanya list scope substitution. Good CS, kita coba copy dulu behavior-nya. Oke. Nah, kita akan membuat namanya interface iColor. Jadi dia di sini punya method yaitu getColor, dan semua class atau ya bisa dibilang Farhan dan Rehan mengimplementasi behavior dari iColor atau ya tugas sebagai karyawan toko ya. Misalkan class green, dia implement iColor, terus dia buat sebuah method getColor, terus console Python green color. Lalu ada class green, blue. Dia juga implement iColor, dan kita buat sini public void get color console.writeLen blue color. Oke, tadi kita juga sempat lihat ya, extend di C# itu dia pakai titik 2, dan kalau kita lihat di contoh ini, dia implement interface. Jadi extend dan implement itu beda sebenarnya, extend dan implement. Nah, di sini implement juga tetap pakai titik 2. Ini sebagai knowledge saja supaya yang nggak paham ngerti maksudnya ini implements. Oke, kita coba running iColor new blue. Kita akan lihat get color. Oke, maka outputnya ini expected outputnya akan blue color. Kita coba Oke, kita saksikan, kita bisa lihat ya bahwa expected-nya itu benar blue color, bukan green color, karena Rehan benar-benar bisa berperan sebagai penjaga toko ya. Jadi interface ini lebih kayak role yang diemban oleh Gali dan juga Rehan. Jadi Rehan mengikuti protokol sebagai penjaga toko, yaitu protokol interface-nya ya, penjaga toko.
Gali juga sama, dia juga implementasi protokol untuk menjaga toko. Jadi mereka punya responsibility yang sama. Kalau kita tambahkan misalkan void random color misalkan ya maka si Gali dan juga Rehan harus implement random color juga. Gitu. Mereka berdua harus implement random color juga. Jadi mereka berdua akan punya skill set yang sama untuk menjaga dan menjalankan operasional toko. Gitu. Ini penjelasan dari list of substitution. Ada yang mau ditanya? Mungkin kalau ini maksudnya ini ya, gimana kalau secara ini ya, biar rapih kali ya. Jadi biar sama gitu. Jadi misalkan kalau lu menggunakan interface A, ya semua function-nya, misalkan interface kan, misalkan dia punya 2 function atau 3 function lebih gitu ya. Kelas yang mengimplement interface-nya kan harus punya minimal ya, punya apa yang dia butuhkan ya. Misalkan bukan minimal, keharusan. Oh ya, keharusan. Jadi kan mungkin biar rapi ya jatuhnya ya, atau gimana? Ya, sebenarnya bukan biar rapi ya, tapi ada case tertentu di mana kalian tuh harus implement list of substitution. Sebelumnya gue pernah sharing tentang design pattern dan ini cukup related satu sama lain. Kalau kalian cek itu ada yang namanya sorry, coba let me check it first. I a bit forgot. GitHub, my article, design pattern. Let me check it first. Design pattern. Oh ya, ada yang namanya factory method. Itu mirip banget. Jadi factory method tuh menggunakan list of substitution untuk implementation styling code-nya. Kayak gitu. Ini kita coba buka factory method ya. Ini kalian akan balik ingat lagi kalau udah lihat ini. Oke, ya. Oke, bisa dilihat di sini ya. Factory method tuh ada interface dan setiap class ini implements interface tersebut. Jadi setiap class ini punya method yang sama, punya behavior yang sama. Jadi goals dari list of substitution atau factory method ini adalah untuk ensure ketika kalian perlu merubah petugasnya atau pekerjanya, itu tidak mempengaruhi use case yang kalian punya. Contoh, misalkan kalian punya use case untuk sending SMS ya, dan di code kalian punya 2 provider A dan juga provider B. Maksudnya third party lah yang untuk sending SMS-nya ya. Bukan provider kartunya, tapi ya third party company-nya lah. Kalian punya 2 A dan juga B. Somehow si third party company A, dia tuh ada trouble lah in their system gitu. Mereka punya masalah sehingga SMS tuh nggak ada yang sampai sama sekali. Terus gimana cara ngakalinnya? Karena kalian sudah punya backup dan kalian sudah implement factory method, kalian cukup ganti flagging-nya dan kalian sending SMS itu melalui third party B gitu. Jadi kalian nggak perlu ngerubah use case atau logic sending SMS-nya. Kalian hanya ngerubah flagging-nya untuk ensure bahwa SMS yang dikirim akan melalui third party B gitu. Jadi baik itu third party A ataupun third party B, ya mereka bisa menggantikan peran satu sama lain untuk mengirimkan SMS. Jadi fokus dari factory method atau list of substitution tuh kayak gitu, Gal. Oke, Pak. Oke, clear. Ditanya lagi? Pak, berarti itu jatuhnya kalau lu implement itu lu harus ini ya implementasi semua function yang ada di iColor itu ya. Betul. Jadi memang ketika ketika sebuah class implement sebuah interface, itu semua metode yang ada di interface tersebut harus diimplement gitu. Dan ini akan relate dengan pembahasan selanjutnya yaitu interface segregation. Ini akan sangat relate ya. Jadi topik list of ini cukup relate dengan
interface segregation dan juga dependency inversion, dan kita akan bahas nanti. Tapi yang lu sampaikan betul lah, ketika sebuah class implement interface itu semua metode yang ada di dalam interface harus dideklarasikan di dalam class tersebut. Oke, Pak, makasih Pak. Oke, sip. Ketinggalan nih gue kenapa bahasa sisop, kebanggaan lu kali guys. Nggak apa, biar lebih kemarin udah sempat gunain TypeScript, terus ya mau coba another object oriented programming, dan karena gue benci Java ya, jadi coba yang lain aja opsinya. Karena kalau pakai Python agak repot ya. Code-nya mungkin kalau yang nggak terbiasa ngeliatnya aneh gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi? 1, 2, 3. Oke, kita lanjut. Let me back to the topic. Oh iya, kenapa C# juga ya lebih readable lah guys dibanding Python? Kayaknya di sini nggak ada yang familiar sama Python kan? Nanti bakal lama lagi. Oke, lanjut. Ya, ini masih relate dengan Liskov substitution. Jadi kalau Liskov substitution itu fokus gimana caranya class implement interface. Nah, kalau kali ini adalah interface segregation, yang fokusnya adalah untuk ensure bahwa sebuah class ini ketika implement sebuah interface itu hanya mendefine metode-metode yang dia perlukan gitu. Ini masih belum kebayang pasti. Tapi coba kita pakai real world analoginya. Misalkan kalian punya sebuah kolam ikan, di mana kolam ikan ini dicampur nih antara ikan air tawar dan juga ikan ikan laut lah, ikan air asin ya. Terus ada seller dan juga buyer yang pengen beli sebuah ikan gitu, dan dia pengen beli ikan, misalkan ikan air tawar gitu, ikan air tawar. Nah, kalian seller dan juga buyer pasti akan kebingungan, ikan air tawar yang mana nih? Which is satu kolam ikannya dicampur ikan air tawar sama ikan air asin, ya lu bakal bingung milih ikannya gitu. Lu bakal kelimpungan karena banyak banget yang perlu lu cek gitu. Nah, untuk membuatnya lebih mudah, maka kalian berinisiatif untuk memisahkan mana ikan air tawar dan mana ikan air asin di dalam kolamnya masing-masing. Jadi ada kolam untuk ikan air tawar dan juga ada kolam ikan air asin. Dan ya, let's take a look ke code-nya supaya lebih terbayang ya. Tapi secara analoginya seperti itu. Let me share it again. Windows Solid. Oke, dependence of interface segregation. Oke, ini contohnya ya. Ini masih implement lagi. Jadi si class fish ini implement interface pond, di mana interface pond ini si kolam ini punya banyak ikan gitu, ikan air asin dan juga ikan air tawar. Nah, si class fish ini mau nggak mau harus implement banyak metode, karena yang kayak Gali bilang tadi, yang Gali pertanyakan, ketika class implement sebuah interface, maka si class ini berkewajiban dan harus mengimplementasi semua metode yang ada di interface. Kalau enggak, dia akan error. Ini kita coba running dulu. Jadi interface bs mono ini running, dan coba kita matikan remove satu metode di dalam class fish, di mana nilai ini ada di interface pond ya. Kita lihat apa yang terjadi. Sini ada error ya di line 15, dan kalian bisa lihat sendiri line 15 karena nggak di-declare. Fish does not implement interface member pond nila gitu. Jadi si fish ini nggak implement metode nila. Kalau nilai kita remove di sini di interface-nya, maka dia akan running seperti semula kayak gitu. Oke. Nah, ini bad implementation karena
si class fish harus setiap ada penambahan, misalkan ada penambahan void lele lagi mujair misalkan mujair, maka dia harus implement satu metode lagi gitu. Padahal class fish ini belum tentu membutuhkan si metode mujair ini gitu. Jadi kayak mubazir gitu. Coba mujair. Nah, jadi kalau ada penambahan lagi di pond gitu, ada penambahan ikan lagi, ya si class fish harus nambah lagi dan itu akan sangat repot ya. Dan ya, let's take a look ke good implementation-nya. Kita copy dulu. Oke, jadi kita akan pisahkan ya mana yang ikan air tawar dan mana yang ikan air asin. Jadi kita akan punya interface pond salt water, di mana ini hanya akan berisi ikan-ikan yang benar-benar salt water ya, yang ikan-ikan air asin. Nah, terus kita buat sebuah class di mana di sini hanya berisikan ikan-ikan air asin. Pond salt water. Oke, dia hanya implement ikan air asin. Copy paste aja ya, make it faster. Remove, kakap aja. Apa lagi? Ya, ini salt water ya. Oke, terus kita buat lagi interface satu lagi. Pond fresh water. Kita copy lagi. Kita remove yang salt water. Terus kita implement fish salt water on fresh ya. Fresh water. Kita copy lagi. Kakap hapus, tuna hapus, salmon hapus. Oke, nah bisa kita lihat di sini ya. Fokus dari interface segregation adalah ensure interface pond ini dipisahkan menjadi dua interface yang berbeda berdasarkan responsibility-nya masing-masing. Nah, kalau kita lihat sini ada interface salt water yang which is ini ikan-ikan air asin, lalu atau ikan-ikan laut, lalu sini ada interface pond fresh water. Dan artinya sini kolam-kolam untuk ikan yang air tawar. Nah, ketika ada penambahan ikan baru lagi di fresh water, yaitu tidak akan merubah quest dari si ikan air laut. Begitupun sebaliknya, kalau ada penambahan di salt water, tidak akan merubah di fresh water. Jadi fokus dari interface segregation adalah untuk ensure melepaskan metode-metode yang tidak memiliki responsibility yang sama dan memisahkannya menjadi interface yang punya single responsibility. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ini coba kita implement dulu ya. Salt water. Pak, ini kan skenario-nya kan udah dikelompokkan gitu ya bahasanya ya. Ada dua tadi ya, ikan air tawar sama ikan air mini ya. Nah, kalau misalkan gua pengen ngambil salah satu di interface lain itu gimana ya Pak ya? Jadi bahasanya kan udah ada ketentuannya nih, udah ada groupingnya bahasanya. Tapi gua mau ngambil satunya itu dari tempat lain gitu. Ibarat kata gua beli ikan air tawar, tapi gua pengen beli satu ikan air laut gitu. Itu gimana tuh? Oke. Ya, kenapa? Enggak. Kalau gue jawabannya sih, lu terapin dua interface-nya itu lu pakai. Gitu. Betul yang kayak Farhan bilang ya. Atau nanti kita implement dependency inversion. Jadi anggap aja ini repository layer-nya. Dan kalau andaikan Rehan perlu dua ikan yang berbeda, maka ya lu perlu punya satu class, misalkan class buying. Dimana class buying ini punya public buying dan dia implement ini pond salt water.
dan juga pond fresh water. Nah, ini ada misalkan private, terus ada private. Nah, is terus nanti kalian nanti lu tinggal pilihan di sini, misalkan ya anggap aja ada function tuh get fish ya, terus lu pengen get yang apa namanya based on salt water, misalkan lu pengen get yang salmon gitu kan, terus lu juga pengen get yang mujair, misalkan mujair, ya udah lu punya function di mana dia bertugas untuk nge-get dua hal tersebut. Jadi ini lebih kayak class use case bisnisnya, tapi yang ini class yang repository layernya gitu. Ngerti nggak? Oh, alah. Oke, Pal. Ngerti, Pal. Paham ya? Nah. Oke. Kalau ngerti. Gimana yang lain, ada pertanyaan? Betul. Gue mau tanya ini aja sih. Andai kan gini, ini bukan case yang dari ikan ini ya, tapi gue pengen yang biasanya ada aja gitu. Misalkan gue mau bikin namanya menu, bukan master karyawan misalkan gitu. Kalau misalkan gue bikin ini termaksud interface regression bukan ya? Kalau misalkan di master karyawan itu kan di interface master karyawan itu intinya banyak. Gue bisa ngambil list, bisa melakukan transaksi kayak misalkan CRUD, bisa juga bikin validasi, misalkan namanya nggak boleh sama, nik nggak boleh sama gitu, contohnya seperti itu. Kalau misalkan itu gue jadikan, misalkan gue punya interface get list master karyawan, itu punya interface sendiri. Terus gue punya interface function buat CRUD master karyawan, itu punya interface sendiri, dan validation interface master karyawan itu sendiri. Itu termasuk interface regression nggak? Ya, itu termasuk. Dan sebenarnya nggak ada exact gimana caranya yang baik tuh kayak gimana sih, nggak ada gitu, nggak ada kepastian. Kalau lu mau sespesifik itu memisahkan logik-logiknya, ya it's okay. Tapi kalau lu cuma mau bikin interface master karyawan, ya it's okay gitu. Misalkan semua metode untuk menghandle data karyawan ada di interface itu, ya nggak masalah gitu, karena interface master karyawan ya responsibility-nya yaitu untuk menghandle data karyawan gitu. Jadi it's okay. Tapi kalau lu merasa itu kebesaran, terlalu banyak, ya udah gue pisahin. Jadi misalkan ada interface master karyawan calculation salary atau interface master karyawan validation, ya it's okay juga, nggak ada masalah gitu. Jadi, ya itu berarti maksud gue itu bisa disebut juga interface regression kan, itu sih. Betul. Oke. Siap. Jadi sebenarnya dengan ini tambahannya. Jadi sebenarnya dengan kalian tahu solid principles, kalian tuh bisa selain nambah knowledge secara pribadi, kalian juga bisa membantu diskusi dengan lawan bicara kalian. Misalkan, Han, gue merasa ini terlalu besar. Tolong implement interface segregation dong. Tolong dipisahkan interface ini supaya lebih small gitu. Ya karena lu udah sama-sama paham terkait interface segregation, ya udah lu si Farhan nggak following feedback, nggak tanya hal lain. Oh ya udah, gue langsung implement ya gitu. Nah kalau lu belum tahu, misalkan lu nggak tahu interface segregation itu apa, lu bakal nanya ke atasan lu, apa sih interface segregation, gimana sih cara implementasinya, dan akhirnya atasan lu harus bersusah payah untuk memberikan contoh ataupun example kepada lu untuk mengetahui apa sih interface segregation dan how to implement it gitu. Jadi dengan punya knowledge di solid, ya ini akan membantu kalian untuk berdiskusi dengan lawan bicara kalian juga gitu. Ya. Karena ya memang yang gue terapin tuh hampir mirip sih sebenarnya, cuman
masih numpuk. Karena ya itu mungkin kurang tahu tupoksinya apa ya, interface ini kurang dikelompokin setelah ya kurang regression lah. Oke lah, thank you Pal. Oke, sip. Ada lagi yang lain mau ditanyakan? Oke, 1, Clear, 2, Pal. 3 tidak ada ya. Begitu kita next ke latest topiknya, yaitu dependency inversion. Jadi fokus dari dependency inversion adalah untuk ensure bahwa semua class yang kalian punya itu tidak saling terikat satu sama lain. Jadi tidak di coupling, tidak terlalu ketat, tidak terlalu terikat. Fungsinya untuk itu, tujuannya untuk itu. Jadi berdasarkan reward analoginya ini sama dengan yang kita bahas sebelumnya di list scope substitution. Nah, kalau list scope substitution ini fokus ke personnya, di mana person ini bisa bergantian menjaga tokonya. Nah, kalau dependency inversion lebih fokus ke tokonya, di mana tokonya ini bisa dijaga sama beberapa orang, nggak harus satu orang kayak gitu. Langsung kita take a look ke dalam code-nya supaya bisa lebih paham atau lebih terbayang how to implement it. Oke, kita coba take a look lagi ke code-nya. Windows, sorry. Kenapa harus 2 kali gini sih, Bro? Oke, oh iya, mau mention juga, dependency inversion dan juga dependency injection itu 2 hal yang berbeda ya. Ini kita akan coba implement contohnya. Kalau kalian lihat, let's focus on the class car. Di class car ini dia punya construct di mana car ini hanya menerima class mesin dengan 1500 cc. Dan ketika kita start, which is ketika kita declare objek, kita mau membuat objek car, ya dia hanya bisa dimasukkan oleh mesin 1500 cc gitu. Sementara kita juga punya mesin 2000 cc di sini. Nah, kita coba running dulu. Dependency inversion. nps batch.ps and mono.x. Oke, sini dia start engine untuk yang 1500 cc ya. Gimana kalau kita masukin yang 2000 cc misalkan? Apa yang terjadi? Gue sih belum coba ya. Error ya. Itu pasti error. Kita balikin lagi. Nah, terus si car ini kan jadi sangat decoupling ya dengan class mesin 1500 karena dia nggak bisa digantikan oleh mesin yang lain gitu. Jadi si class mobil ini terlalu terikat dengan mesin 1500 padahal bisa aja dia pakai mesin 2000 cc gitu. Nah, gimana cara solve-nya? Jadi ini yang namanya dependency injection ya. Kita akan coba implement yang good way-nya. Kita copy dulu. Ini semuanya mirip ya. Kita cuma perlu tambahkan satu interface. Lagi-lagi ini mirip dengan list scope substitution, di mana kita punya interface e-mesin dan dia punya metode yang namanya start engine. Nah, setiap mesin harus mengimplementasikan interface e-mesin. Dan kita juga merubah construct dari si car. Kita rubah mesin yang tadinya harus pakai 1500, sekarang dia harus pakai interface e-mesin. Inversion. Nah, ini jadi dependency inversion itu lebih fokus ke sini untuk ensure bahwa class car ini tidak coupling atau tidak terikat dengan specific class, tapi dia hanya terikat kepada interface tertentu. Which is ketika ada class yang implement interface tersebut, yaitu interface e-mesin, maka mobil ini bisa dimasukin either itu mesin 1500 cc ataupun mesin 2000 cc tanpa harus bermasalah dengan engine-nya. Coba kita implement di sini. Ini ada 2000 kita taruh dan ya let's start. Good.cs and mono.good.x. Oke, sekalian lihat di sini ada start engine 1500 dan juga 2000 cc. Nah, jadi fokus dari dependency inversion adalah untuk ensure bahwa si class car-nya ini itu class car dan class mesinnya itu tidak terikat satu sama lain.
mereka terikat tapi melalui hubungan interface terlebih dahulu, kayak gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Dia tuh ini ya, apa seperti kayak handle ya, handlernya ya, ya nggak sih? Iya, semacam handler gitu. Intinya si car ini tidak terikat dengan Ya, class interface aja tertentu ya. gitu. Tapi dia implement tapi dia terikatnya dengan interface mesinnya. Makanya kenapa gue bilang solid definition ini saling terhubung, karena kalau kalian perhatikan dari setiap step-stepnya itu, dari single, open, terus di scope, interface sampai dependensi, itu tuh punya keterhubungan satu sama lain gitu. Nah, makanya gue bilang bahwa kalau ditanya, bisa nggak kita implement cuma satu prinsipal? Bisa gitu. Tapi kayak nggak powerful gitu. Makanya kalian perlu mengetahui masing-masing prinsipal dari solid principles kayak gitu. Lanjutan, apa yang mau tanya tadi? Enggak sih. Enggak. Cukup jelas. Oke. Beda ya. Kalau injection kan dia pure satu siklus ya, spesifik interface-nya itu aja. Spesifik class ya. Ya. Oke. I see. Mantap. Lanjut, Pak. Atau dependency injection itu juga bisa kayak gini ya. Misalkan ini mesin, lu di sini buat this dot mesin, mesin new mesin 1500 ini. Nah, ini juga dependency injection. Oh iya. Gitu. Iya, kalau dijalanin sama aja sebenarnya. Aduh, ada error lagi. Abstrak ini ya. Nah, kayak gitu. Jadi intinya dependency injection tuh apa ya? Kayak diinjek langsung lah, kayak dipaksakan lah seperti itu. Sementara kalau dependency inversion lebih terbuka. Karena dia tidak terikat dengan specific class ya. Oke, gimana? Ada yang mau tanya lagi? Clear sih, keren sih ini yang dependency inversion lumayan bagus nih. Ya, gue juga baru ini mantap lanjut. Ya, memang kadang kita sebelum tahu solid ya, sebenarnya udah pasti pernah implement gitu. Tapi kita nggak tahu apa namanya ini gitu. Cuman sekedar yang ngikutin styling code yang ada di internet atau based on dari existing code. Nah, dengan mengetahui solid definition ya, harapannya kalian bisa lebih mengetahui bukan cuma dari skill setnya aja, tapi kalian juga tahu secara teorinya juga. Sehingga kalau kalian have a discussion with your teammates, ya lu bisa lebih spesifik dengan menyebutkan teorinya dibandingkan memberikan contoh, lu pakai code ini aja nih yang kayak gue pakai gitu. Tapi lu bisa bilang langsung, lu pakai dependency inversion aja gitu. Ya, tapi dengan catatan lawan main kalian juga tahu ya apa itu dependency inversion. Makanya nanti kalau kalian misalkan sebagai lead, terus kalian punya responsibility untuk ensure misalkan kayak code review atau ya pasti sebagai lead tugas kalian adalah untuk ensure styling code-nya tuh benar sesuai dengan do and done-nya styling code di service kalian. Ya kalian harus kasih knowledge juga ke teammates kalian bahwa lu harus belajar tentang solid, lu harus belajar tentang design pattern, lu harus belajar tentang code smells kayak gitu. Jadi kayak ketika kalian tahu ini dan kalian jadi lead, kalian tuh nggak boleh tahu ini sendirian. Kalian tuh harus ngasih tahu ke teman kalian supaya kalian semua punya point of view yang sama dan juga punya perspektif serta styling code yang sama kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Clear, Pak. Oke. Let's wrap the explanation dan kita lanjut ke conclusion. Jadi implement solid ini memang sangat take more effort ya, karena kalian harus belajar tentang solid dan juga kalian harus memperhatikan code yang kalian buat, styling code yang kalian ciptakan itu code-nya maintainable dan juga extendable serta readable tentunya ya. Dan semua prinsipal ini saling berhubungan satu sama lain ya, kayak gue mention sebelumnya. Dan ya sebenarnya lu nggak bisa implement satu dari semuanya, tapi kalau dipaksakan cuma implement satu, ya it's okay, tapi ya it's not working properly gitu.
Jadi lebih baik kalian mengetahui all of solid principle first, after itu baru kalian coba implementasi. Oke, sekian sharing session dari gue. Thank you once again untuk semuanya yang udah hadir pada hari ini dan juga untuk seluruh penonton yang ada di YouTube. Semoga ini bisa bermanfaat untuk karir kalian. Karena memang hampir di setiap opportunity yang kalian lihat pasti mengharuskan requirement si engineers tuh harus paham tentang solid principles gitu. Dan harapannya dengan menonton video ini kalian bisa paham dan juga tahu how to implement solid in your code. Kalau gitu gue izin pamit. Once again thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Cirean, Oke. Makasih untuk sharingnya Muhammad Rivaldi. Materinya ini bermanfaat banget mungkin ya buat bukan mungkin lagi karena emang ini bermanfaat banget buat teman-teman yang mau ngebangun sebuah program karena ini salah satu bisa dibilang styling juga sih bisa dibilang ini salah satu dasarnya untuk ngebangun sebuah program agar yang tadi sempat dimention juga lebih jadi rapi, terus maintainable dan lain-lain. Dan ini juga salah satu pertanyaan juga nantinya yang bakal ditanyain langsung dari HRD juga karena ini saya ngalamin juga waktu itu apakah kalian tahu solid principle atau enggak. Nah itu pasti itu kemungkinan bakal ditanyain juga, nggak tahu tapi ya nggak tahu itu tergantung ya, tapi ini salah satu yang hampir semua perusahaan lah hampir ya Pak ya mewajibkan. Oh ya benar-benar karena emang ya ini harus banget dipelajarin sih dan materinya juga menurut saya sendiri ini juga gampang ya buat dipelajari ya apalagi dijelasinnya tadi langsung ke real problem dan dijelasinnya dengan secara detail. Oke, itu aja ya. Terima kasih pada Muhammad Rivaldi yang telah sharing. Semoga ilmunya ini sangat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kurang lebih itu saja. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.